makan yang bagus, kita nyisa 25% yang bagus. Ini ikan koi termasuk dalam salah satu jenis ikan peliharaan yang banyak sekali digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai ikan pembawa hoki. Sesuai dengan namanya, yang mana ikan koi sendiri memang diperkenalkan oleh warga Cina sebagai ikan keberuntungan. Namun bagi kalian semua yang memiliki niat dan minat untuk membudidayakan ikan koi, bisa saja langsung menggunakan langkah-langkah di bawah ini. Nah, kira-kira seperti apa? Yuk, ikuti videonya sampai selesai. Ini dia, budidaya ikan koi beromset ratusan juta. Pilih indukan yang unggul. Langkah pertama dan paling krusial dalam budidaya ikan koi adalah memilih indukan yang unggul, baik jantan dan betina. Sebenarnya banyak toko ikan yang menjual indukan ikan ini, tapi kamu tidak boleh asal memilih karena nantinya akan berpengaruh pada kualitas anakannya untuk dijual. Cara termudah untuk memahami indukan ikan koi dengan kualitas gen yang bagus adalah bertanya ke pecinta ikan tersebut dan bergabung ke komunitasnya. Dengan begitu, kamu juga memiliki kesempatan untuk mendapatkan indukan yang unggul dan pernah menjuarai kontes ikan hias. Cara membuat kolam ikan koi. Pembuatan kolam untuk ternak ikan koi juga penting untuk diperhatikan, agar indukannya mampu menghasilkan keturunan yang berkualitas pula. Tidak perlu terlalu mendetail dan repot, jenis ikan hias ini pada dasarnya mampu beradaptasi dengan mudah di lingkungan manapun. Sebagai contoh, ikan ini dapat hidup di akuarium, kolam tanah, ataupun kolam beton. Meski begitu, hindari membuat kolam ikan koi dengan bahan terpal saja. Idealnya kamu bisa menyiapkan kolam ikan koi plesteran dengan ukuran 3 x 6 meter, kedalaman sekitar 60 cm serta ketinggian airnya 40 cm. Pastikan bahwa kolam terkena cukup terik matahari agar kesehatan ikan terjaga. Siapkan pula lubang untuk keluar masuk air guna menjaga sirkulasinya. Saat baru membuat kolam, upayakan untuk tak langsung memasukkan indukan ikan koi. Cek bahwa semen pada kolam telah mengering, baru isi air ke dalamnya. Setelah dibiarkan mengendap selama paling tidak 24 jam, kamu baru boleh memasukkan induk ikan koi pada kolam. Dan letakkan pelepah pisang untuk mengatasi bau semen pada kolam jika diperlukan. Siapkan media sebagai tempat bertelur. Selanjutnya, kamu perlu menyiapkan media sebagai tempat bertelur bagi ikan koi. Beberapa langkah adalah menyiapkan tali rafia maupun ijuk dan sebilah bambu. Tancapkan bambu tersebut pada kolam untuk dijadikan penyangga. Lalu rekatkan tali rafia atau ijuk tersebut pada bambu. Proses pemijahan ikan koi. Pemijahan adalah proses mengawinkan ikan agar bisa menghasilkan bibit. Tidak sulit sebenarnya cara pemijahan ikan koi, tapi langkah-langkahnya tetap perlu diperhatikan dengan teliti. Siapkan indukan jantan sebanyak 3-5 ekor guna mengantisipasi adanya indukan tidak sehat. Masukkan indukan betina dulu ke kolam sekitar jam 4 sore. Lalu tunggu sekitar 3-5 jam sebelum memasukkan indukan jantan. Umumnya proses pemijahan akan terjadi saat tengah malam. Telur ikan koi nantinya akan menempel di kakaban dan terlihat di pagi hari. Kemudian setelah proses pemijahan selesai, pisahkan indukan dari kolam agar telur tidak dimakan dan dapat menetas. Hal yang perlu diperhatikan saat menetaskan telur ikan koi. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menetaskan telur dari ikan koi. Antara lain, pastikan air berada pada suhu 20-30 derajat Celcius.
Takaban perlu terendam air sehingga telur bisa menetas dengan baik. Biasanya telur bakal menetas dalam kurun waktu 48 jam. Hindari langsung memberi pakan saat larva ikan koi telah muncul, paling tidak selama 3-5 hari, karena masih ada cadangan makanan dari telurnya. Pasca 5 hari berselang, berikan pakan hidup pada larva ikan koi, seperti kutu air. Saat ikan koi telah tumbuh sampai ukuran 1,5 cm, ganti pakan dengan cacing sutra. Pastikan kualitas air terjaga. Seputar kualitas airnya, pastikan ada sirkulasi udara yang lancar pada kolam agar airnya tidak gampang kotor dan keruh. Lambat laun kolam ikan koi akan semakin keruh sebab kotoran yang dikeluarkannya harus jadi sering diganti. Tapi jangan sampai mengurasnya hingga habis. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Lalu, bagaimana cara menjaga kualitas air kolam? Mudah saja, ganti sekitar 10% air pada kolam paling tidak 1 minggu sekali. Jangan pernah menguras habis air pada kolam dan menggantinya dengan yang baru, karena ikan koi nanti perlu waktu untuk beradaptasi kembali. Hal tersebut bisa memicu stres pada ikan koi dan mengganggu pertumbuhannya. Selain itu, menjaga kondisi air ini mempengaruhi kualitas warna ikan sekitar 20%. Oleh karena itu, agar bisa mendapatkan hasil panen ikan koi yang unggul dan lekas laku di pasaran, selalu jaga kualitas air pada kolamnya. Kadar keasaman pada kolam. Selain kebersihan dan sirkulasinya, kamu juga harus memastikan kadar keasaman air pada kolam terjaga. Baiknya tingkat keasaman pada kolam ikan koi adalah 6,5 hingga 8,5. Lama waktu panen ikan koi. Terakhir, ikan koi pada dasarnya sudah bisa langsung dipanen saat telah melewati proses pemindahan ke kolam ikan koi dewasa. Meski begitu, kamu tetap perlu memastikan bahwa proses pemeliharaannya terjaga demi kualitas ikan yang dipanen bagus dan unggul. Umumnya ikan ini akan siap dipanen dan ditawarkan ke pembeli saat usianya sekitar 3 hingga 5 bulan. Dalam kata lain, kamu tidak perlu menunggu waktu yang sangat lama untuk bisa memutar modal pada bisnis ternak ikan hias ini dan merasakan keuntungannya.